siapa sih cawapres yang cocok disandingkan dengan Ganjar? Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah nama, antara lain Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara itu, Ganjar mengaku siap untuk berpasangan dengan siapapun, tokoh yang memiliki visi yang sama dengannya. Yang pasti bukan Anies Baswedan, karena Anies Baswedan kita ketahui sebagai antitesis daripada Jokowi, dan tentu saja antitesis daripada Ganjar, yang nasionalis. Ganjar dengan tegas menolak paham khilafah dan kelompok kadrun. Anies pun tidak segan-segan memanfaatkan kelompok ini, dan Anies jelas berlawanan dengan visi dan misi dari Jokowi. Anies jelas ingin menolak IKN, sedangkan Ganjar ingin melanjutkan IKN. Dari situ saja kita tahu, Ganjarlah yang akan melanjutkan program daripada Jokowi. Lalu kita lihat bagaimana dengan Anies dan Prabowo. Apakah mereka berpeluang untuk berpasangan? Saya menduga Prabowo susah untuk menerima Anies, karena Anies jelas mengkhianati Prabowo. Anies pernah berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Prabowo maju menjadi capres, tapi janji ini dikhianati oleh Anies. Jadi kesimpulannya, saya melihat akan terjadi 3 pasangan. Pasangan pertama, Ganjar Sandiaga. Pasangan kedua, Prabowo dengan Erick Thohir. Dan pasangan ketiga, Anies dengan AHY, jika Anies mendapatkan tiket tentunya. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa cawapres pilihan PDIP untuk jadi pendamping Ganjar Pranowo? Semua akan kita bahas di video ini. Tonton video ini sampai habis. Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil nonton video ini sampai habis, tuliskan komentar Anda siapa sih cawapres yang cocok disandingkan dengan Ganjar. Apakah Mahfud? Apakah Erick Thohir? Apakah Sandiaga Uno? Tuliskan komentar Anda. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres untuk bertarung pada Pilpres 2024, perhatian publik kini mengarah pada siapa pasangan atau calon wakil presiden Ganjar. Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah nama, antara lain Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun pengamat politik menilai dalam situasi pertarungan Pilpres yang jarak elektabilitas masing-masing capres tidak terlalu dominan, partai pengusung capres kemungkinan besar bakal memilih pendamping dari partai politik. Apalagi merujuk dari hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dilakukan pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023, nama cawapres non-partai tingkat keterpilihannya tidak terlalu tinggi. Survei LSI setidaknya memunculkan 8 nama cawapres, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki tingkat elektabilitas 19,62%, Sandiaga Uno 18,9%, kemudian Erick Thohir yang hanya 13%. Adapun AHY cuma sebesar 9%. Kofifa elektabilitasnya 6,2%, Puan Maharani 5,4%, Airlangga Hartarto 2,7%, dan yang terakhir Muhaimin Iskandar 1,9%. Dalam situasi sekarang, tentu cawapres yang berasal dari partai peluang dia untuk dicalonkan lebih besar. Karena cawapres non-partai juga tidak kuat-kuat amat secara elektoral. Dia juga mengatakan dengan memilih cawapres yang dari partai politik, maka keuntungan adalah suara partai sudah pasti dikantongi dan partai koalisi bakal lebih solid. Yang menjadi pertanyaan, apakah posisi cawapres menjadi krusial? Menurut saya, sangat krusial. Kenapa? Ayo kita bahas. Melihat partai politik yang sudah selesai mengusung capres, sekarang yang difokuskan adalah melihat cawapres. Merujuk pada hasil survei beberapa lembaga, elektabilitas 3 capres seperti Ganjar, Anies, dan Prabowo tidak ada yang dominan. Dengan jarak elektabilitas yang sangat tipis itu, kandidat capres sangatlah krusial untuk menambah elektabilitas. Dalam situasi yang kompetitif, faktor cawapres akan membantu meningkatkan suara capres. Tentu dengan kualifikasi atau syarat cawapres, itu harus punya karakter atau basis pemilih yang berbeda. Kalau karakter pemilih mereka sama, biasa tidak akan berkontribusi pada perolehan suara. Meskipun yang kita ketahui faktor utama untuk menggait suara pemilihan pada pemilu
adalah sosok capres dan program kampanyenya. Tapi menurut saya, cawapres juga mempunyai peran yang sangat penting. Lalu siapa cawapres yang akan menjadi pilihan PDIP? Mengacu pada aturan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden, PDI Perjuangan menjadi partai yang dapat langsung memajukan capres dan cawapres sendiri tanpa perlu koalisi. Hanya saja, PDI akan tetap berkoalisi dengan partai lain. Koalisi akan menjadi penting dalam politik karena ini akan meningkatkan kekuatan dalam politik. Soal pendamping Ganjar, Presiden Jokowi sebelumnya membocorkan sejumlah nama yang dianggap cocok untuk mendampingi di pemilu 2024 nanti. Mulai dari Menteri BUMN, Erick Thohir, Menko Polhukam, Mahfud MD, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, sampai Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Tapi saat ditanya wartawan soal peluang menjadi cawapres Ganjar, Prabowo menegaskan dirinya diusung oleh partainya sebagai capres. Prabowo mungkin saat ini menolak posisi menjadi cawapres, tapi kemungkinan itu tetap ada. Karena Prabowo tidak secara tegas menolak tidak akan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Kata Prabowo, Partai Gerindra sudah cukup kuat menjagokan dirinya sebagai calon RI 1. Prabowo mengatakan Partai Gerindra mencalonkan dirinya menjadi capres. Sementara itu, Ganjar mengaku siap untuk berpasangan dengan siapapun, tokoh yang memiliki visi yang sama dengannya. Yang pasti bukan Anies Baswedan, karena Anies Baswedan kita ketahui sebagai antitesis daripada Jokowi, dan tentu saja antitesis daripada Ganjar, yang nasionalis. Ganjar dengan tegas menolak paham khilafah dan kelompok kadrun. Anies pun tidak segan-segan memanfaatkan kelompok ini dan Anies jelas berlawanan dengan visi dan misi dari Jokowi. Anies jelas ingin menolak IKN, sedangkan Ganjar ingin melanjutkan IKN. Dari situ saja kita tahu, Ganjarlah yang akan melanjutkan program daripada Jokowi. Ia pun menegaskan yang terpenting adalah visi yang sama dalam memajukan negara dan mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu kita lihat bagaimana dengan Anies dan Prabowo. Apakah mereka berpeluang untuk berpasangan? Saya menduga Prabowo susah untuk menerima Anies karena Anies jelas mengkhianati Prabowo. Anies pernah berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Prabowo maju menjadi capres. Tapi janji ini dikhianati oleh Anies. Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan kemungkinan bakal memilih cawapres dari non-partai. Ini karena 3 partai yang mencalonkan Anies, yakni Partai PKS, Nasdem, dan Demokrat relatif seimbang. Kalau misalnya Anies memilih cawapres dari Partai Demokrat, tentu saja nanti PKS atau Nasdem sendiri tidak akan senang atau happy. Begitu juga sebaliknya. Kemungkinan lain, Anies memilih pendampingnya dari salah satu partai. Namun elektabilitasnya yang lebih tinggi dari calon yang diusung dari 2 partai lainnya. Saya pun melihat kecil kemungkinan Prabowo akan berkoalisi dengan PDIP karena Gerindra dan Prabowo belum menurunkan targetnya menjadi cawapres. Jadi kesimpulannya, saya melihat akan terjadi 3 pasangan. Pasangan pertama, Ganjar Sandiaga. Pasangan kedua, Prabowo dengan Erick Thohir. Dan pasangan ketiga, Anies dengan AHY. Jika Anies mendapatkan tiket tentunya. Jadi bagaimana menurut kalian? Siapa pasangan yang paling cocok? Tuliskan opini kalian di kolom komen. Ini akan sangat bagus untuk melihat survei calon pasangan yang terbaik. Itu saja video kali ini. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Buat kalian tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik. Silahkan cek langsung di kolom